Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Bu Yani sebagai pengamat, Pak Alfon sebagai coach, dan Pak Asbi sebagai coachee. Pada sesi hari ini, sebelum saya melaksanakan kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Alfon sebagai coach. Kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan? Ya, kompetensi mendengar. Mendengarkan aktif ya, Pak ya? Ya. Ya. Di sini yang akan saya amati yaitu tentang percakapan coaching kita dengan alur Tirta, Pak ya. Yang pertama seperti biasa dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti tampak pada kegiatan coaching, Pak ya. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh Pak Alfon tadi yang mau dicapai adalah mendengarkan aktif, Pak ya. Coaching yang ingin dikembangkan sama, Pak. Itu saja, apa ada yang lainnya dari kompetensi coaching? Sementara itu yang menjadi skala prioritas. Oh iya. Ini Pak, nanti ada indikator ketercapaian tujuan yang diinginkan Pak Alfon seperti apa nanti dalam percakapan coaching ini, Pak? Ya, minimal satu, terbangun personal komunikasi antara coach dan coachee. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong coachee untuk berani terbuka karena adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa mengkonstruksi cara berpikir coachee. Yang ketiga, bagaimana supaya alur itu nanti bisa benar-benar tidak kentara ya, atau ibarat air itu benar-benar bisa mengalir. Jadi kalau waktunya tertawa mungkin bisa ngakak. Iya. Nanti saya catat, Pak ya, saya menjadi observasi, nanti saya dengarkan, kemudian nanti saya ide-ide nanti yang dimunculkan oleh coachingnya, kemudian mendapatkan solusi dari coachnya seperti apa ya, Pak ya. Monggo Pak, dimulai untuk percakapan coaching pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Yani atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Halo, kawan Hasbi. Halo Pak, selamat malam. Ini lama tak jumpa, ini baru mudik dah. Iya ini Pak, baru nyampe rumah ini. Sibuk terus? Iya, ada banyak kegiatan ini Pak. Dalam dekat ini ada acara Hari Disabilitas Pak. Tapi bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kondisi badan. Karena kalau Popeye itu dari tadi selalu begini, makan Iya. bayam. Nah, syukurlah kalau begitu. Iya. Ini bagaimanapun juga itu, sekalipun kita punya banyak uang, kalau kita tidak sehat itu ya tidak enak, Pak. Karena Benar. kepinginnya cuma satu, Pak. Tapi kalau orang nggak sakit itu kepinginnya banyak. Tapi kalau orang sakit pinginnya cuma satu, sembuh. Sehat. Iya, sehat. Tapi kalau orang ini nggak sakit, pengennya ngopi, makan cilok, dan lain-lain. Banyak kemauan nih. Iya. Baiklah, kita coba mereview kembali. Jadi
benar. Kalau beberapa hari yang lalu, kurang lebih waktu itu hari apa? Jumat kalau nggak salah ya Pak Asbi itu telepon tak Iya, lihat di WA itu sampai 12 kali. benar Nah itu Pak. kalau tak tukarkan dapat 1 piring lusin Pak. Iya Pak, ini pengen Ah, sharing-sharing ini Pak. maaf ya waktu itu saya nggak sempat angkat gitu loh karena memang waduh ada kesibukan. Saya harus ikut diklat gitu. Jadi ada tugas Iya. yang harus saya selesaikan. Begitu pulang masuk kamar waktu istirahat mau telentang kita lihat loh ada 12 panggilan siapa. Tak lihat tuh kawan Hasbi. 12 ya. Nah, kok Iya. dapat 1 lusin piring. Jadi Iya Pak. gimana Pak sih? Ada sesuatu kah yang mau disampaikan atau mau menceritakan apa? Mohon maaf loh sebelumnya. Jadi saya waktu itu memang nggak sempat bener-bener nggak sempat angkat telepon gitu. Iya, iya Pak Yang Alfonsus. saya Itu angkat guling sehingga saya langsung tidur Pak. nyaman itu ya sekali. Gimana gimana Pak Asbi? Iya Pak Alfonsus. Maaf Pak Alfonsus, waktu itu mengganggu kegiatan Pak Alfonsus. Saya pengen sharing, pengen curhat dengan Pak Alfonsus. Saya ini gimana ini saya mengikuti guru penggerak ini agak kesusahan dalam Ya, mengumpulkan tugas, terus ini kegiatan, terus menghadapi anak-anak yang saya hadapi ini anak-anak yang luar biasa Pak, ya, anak-anak Pak. ABK, yang anak-anak istimewa. Sedangkan tugas untuk guru penggerak ini, wah sangat banyak dan harus tepat waktu, Pak. Itu yang ingin saya sharingkan kepada Pak Alfonsus. Iya, iya. Dan selama ini bagaimana? Apakah punya keberatan atau sementara selama ini jalan mulus saja kayak aspal atau gimana? Wah, kalau jalan mulusnya masih belum, Pak. Masih makadam ini, Pak. Saya Ah, selalu terombang-ambing ini, Pak. iya. Ini ada mau ada kegiatan acara hari disabilitas hari Sabtu besok di Gedung Harmoni harus melatih anak-anak main angklung. Terus kemarin juga ada acara rapat dengan Radhan Bromo dan Dinsos. Sedangkan anak-anak saat ini ujian, Pak. Tugas guru penggerak ini sangat banyak. Wah, sulit untuk membagi waktunya ini. Tapi di sisi lain, saya lihat Pak Asbi itu kompetensinya sangat bagus sekali. Wah, Karena masih apa? Lu banyak kenalannya, ada Dinsos, ada Dinkes, ini enggak, Pak, ini, ada Pak. macam-macam lah. Ini kebetulan aja ini, Pak. Kemarin itu Radhan Bromo mengajak bahwasannya ini ada hari disabilitas Nah, komunikasi dengan kepala sekolah dan kepala sekolah kemarin enggak ada. Terus saya disuruh mewakili 3 guru lah dari sekolahan. wah, Terus saya ya saya acungi jempol. Ya, ini sungguh menginspirasi gitu. Jadi yang disampaikan Pak Asbi itu, kalau soal keluh kesah seperti itu, Pak Asbi, apakah semua Bapak Ibu guru merasakan demikian? Ataukah mungkin hanya Pak Asbi saja yang merasakan seperti itu? mungkin saya dan teman-teman yang melaksanakan tugas sekarang yang PPG, Pak. Oh, Tugasnya kan ada yang PPG, guru-guru ada yang PPG, dan saya juga mengalami sekarang ikut guru penggerak ini, Pak. Dan guru-guru kami kan sangat terbatas, Pak, untuk membagi waktunya untuk mengajar, untuk harus kuliah, teman-teman itu, dan sedangkan saya harus ikut online Zoom guru penggerak ini. iya, iya. Selama ini yang dilakukan Pak Asbi seperti apa? Atau mungkin barangkali yang sudah-sudah gitu. Oke. Ya, selama ini yang saya lakukan sih masih apa ya, masih merangkak lah istilahnya ini, masih mencari jalan lah untuk berdiri, Pak. Soalnya waktu saya Zoom, saya harus melihat anak-anak harus lari. Makanya itu saya sering matikan kameranya untuk melihat anak-anak, Pak. Kalau saya Zoom di kelas, wah banyak yang ganggu lah istilahnya. Banyak yang jahil lah. Nah, terus kemudian Pak, begini, selain tadi yang sudah diuraikan kalau soal pembagi waktu ya, ada nggak masalah yang lebih besar dari itu? Kalau masalah lebih besar masih belum, Pak. Masih itu aja. Dan saya ini masih keteteran juga untuk melaksanakan tugas CGP ini, mengerjakan tugasnya. Nah, Nggak selalu deadline-nya nggak tepat. masa nggak apa-apa Iya, tapi toh, iya, alhamdulillah untuk
instruktur kita dan PP kita sangat memaklumi hal seperti ini. Saya rasa eh, menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Artinya ketika kita boleh sharing seperti ini. Nah, tadi Pak Asbi sudah menyampaikan bahwa selama ini yang menjadi skala prioritas dan menjadi suatu pokok permasalahan yang mungkin harus bisa diselesaikan adalah soal waktu. Iya, Bagaimana soal pembagian atau boleh saya katakan managerial time pada saat Pak Asbi harus mengikuti progresnya guru penggerak. Nah, begini, apakah yang merasakan kesulitan itu Pak Asbi seorang diri ataukah Bapak Ibu guru yang lain juga merasakan demikian? ya kalau saya rasakan ya saya sendiri Pak. Selain itu ya juga ada teman-teman yang ngikuti tadi yang saya bicarakan tadi yang ngikut PPG pada saat ini Pak. Soalnya gurunya itu memang terbatas di situ. Jadi harus membagi waktu dan yang diamanati kita itu bukan anak-anak yang biasa, tapi anak-anak yang luar biasa, yang anak-anak yang istimewa. Jadi mau Zoom di kelas itu rame, anak-anak gak Zoom di kelas gak bisa konsentrasi. Tapi saya sangat senang loh, saya sangat berbahagia. Apa yang disampaikan Pak Asbi itu menginspirasi dan belum tentu bisa diikuti mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain. Tapi kemampuan-kemampuan Pak Asbi dalam mengolah permasalahan yang ada, itu saya rasa juga sudah solutif. Selama Pak Asbi, permasalahan Pak Asbi tadi itu disampaikan dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan Pak Asbi tadi itu bisa terselesaikan, saya rasa ini juga memberikan dampak yang baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau itu dibuatkan sebuah measure atau bisa dikatakanlah untuk sebuah ukuran, maka letak dan posisi Pak Asbi ini ada di poin yang keberapa di antara Oh, 1 sampai 10. masih di angka 4 Pak. Masih Mengapa masuk. demikian? Mungkin bisa diinfo. Iya, ya karena itu Pak, saya belum bisa membagi tugas managerial time tadi yang dikatakan Pak Alfonsus. Saya belum bisa membagi waktu itu Pak. Jadi saya masih di posisi yang keempat ini Pak. Kemudian apa rencananya Pak Asbi untuk mengatasi eh, segala keluh kesah yang Pak Asbi rasakan itu apa yang mau diperbuat? Ya, ini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru lainnya supaya bagaimana lah caranya kita terutama pada saya diri saya sendiri bisa membagi waktu, mungkin bisa ngasih solusi. Mungkin saya harus dikurang jamnya atau bagaimana supaya saya bisa konsentrasi ke guru penggerak dan bisa menjalankan tugas sebagai guru, Pak. Baik, tadi kan Pak Asbi sudah menyampaikan kalau saya hitung itu lebih dari 3 solusi. Tadi saya lihat itu ada 6 solusi yang sudah dilakukan. Nah, dari 6 solusi tadi loh, 6 ini kan kalau ditukarkan piring dapat setengah lusin. Tapi kalau dari yang sudah diuraikan Pak Asbi tadi, yang menjadi prioritas itu yang mana? Dari sekian solusi itu. Berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, Pak. Apakah sudah pernah duduk bersama? Masih belum ini, Pak. Masih mau ngomong sama Bapak Ibu guru soalnya ini Bapak Ibu guru juga masih sibuk. Sangat keren sekali. Kira-kira kapan direncanakan pertemuan Mungkin itu? mungkin dalam minggu-minggu depan, Pak, setelah ujian anak-anak ini agak longgarnya itu, Pak. Oh, setelah sumatif akhir semester ya? Iya, benar. Baik, karena Pak Asbi kan sudah menentukan sebuah rencana, termasuk prioritas di dalam. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah soal strategi, karena ini juga merupakan konsekuensi dari Pak Asbi ketika memilih solusi itu. Artinya ini yang dituntut untuk mungkin apa ya, Pak Asbi juga biar merasakan bahwa oh ternyata yang saya lakukan itu tepat sekali.
Tidak ada yang salah dengan yang dilakukan Pak Asbi. Nah, maka strateginya seperti apa nih? Boleh loh, gimana? Mungkin diceritakan. Oke, ya itu tadi Pak strategi yang ingin saya jalankan. Yang pertama itu berkoordinasi dengan guru, Bapak Ibu guru, supaya bagaimana lah kita bisa berjalan bersama antara guru penggerak dan anak-anak bisa belajar dengan baik, Pak. Itu saja masih strategi yang ingin saya capai dulu, Pak. Itu sudah hebat sekali. Coba sekarang dirasakan kembali. Kira-kira dari pembicaraan kita sepanjang hari ini tadi kan sudah diuraikan termasuk prioritas, langkah, strategi, dan seterusnya. Nah, pernah enggak berpikir kira-kira ketika mau mengambil solusi ini nanti apa yang harus aku perbuat? Sehingga ini juga menjadi bagian dari proteksi gitu. Solusi, Pak. Ya. Ya, jadi bagaimana jika nanti ada permasalahan itu kan mungkin bisa dari dalam, dari luar. Ya, mungkin kalau saya memang sih, yang saya rasakan saat ini memang kalau saya meninggalkan kelas, anak-anak itu sering keluar masuk dan solusinya nanti saya berkoordinasi dengan apa ya rekan guru untuk supaya bisa menjaga waktu saya ada kegiatan Zoom atau apa gitu, Pak. Baik, tadi kan Pak Asri menyampaikan bahwa mereka keluar masuk, tapi mereka keluar masuknya itu lewat pintu toh. Ya, benar. Enggak lah, benar. Nah, enggak apa-apa lah, berarti itu eh, produktivitasnya kan juga tinggi. Tinggal kita nanti bagaimana memberikan fasilitas. Tapi yang disampaikan Pak Asfi itu ya sudah menginspirasi, saya rasa sangat benar sekali. Iya. Iya, Ya, mohon doanya, Pak. nah Mohon dukungannya juga. saya sangat mendukung. Oleh sebab itu tadi, maka tadi saya katakan di awal tadi saya tanya, ini apa yang mau dibicarakan? Oh, ternyata demikian. Baiklah, saya Hmm. menyambut baik apa yang sudah dilakukan dan yang mau direncanakan. Kemudian dengan segala bentuk konsekuensinya, ya sudah mungkin itu bisa menjadi alternatif sebagai solusi terbaik buat Pak Asbi. Iya. Dan mungkin saya juga mohon maaf apabila dalam kesempatan ini saya belum bisa mendengar dengan baik dan mungkin belum bisa mengarahkan apa yang memang menjadi keinginan Pak Asbi. Tapi setidaknya memang saya juga berharap setidaknya ada titik temu pada pertemuan malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Alfonso. Ini sudah uh, apa ya? Sudah mencakup permasalahan saya, sudah saya bicarakan sama Pak Alfonsus. Saya lega lah Pak. Ini ya, sudah ada solusinya. Baik, terima kasih kalau begitu. Karena ini saya juga waktunya terbatas, sementara lagi ini ada kondangan di rumah tetangga. Ini sebelah ini ada tahlilan. Tadi diminta setelah Isya gitu. Ya, Oleh sebab itu mungkin saya harus bisa bagi waktu dengan baik. Bolehlah besok kalau misalnya ada kesempatan kita ngopi bareng gitu. iya, Ini iya, iya, supaya nanti ngobrolnya biar enak. iya. Mungkin itu pasti yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu di lain waktu dan tetap semangat. Iya, terima kasih Pak Alfonsus. Wah, mengepal begini kalau semangat tangannya. Nah, itu. Oke, terima Iya. kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfon dan Pak Asbi sudah melaksanakan coaching pada malam hari ini. Kita evaluasi dulu percakapannya. Saya lihat sudah menerapkan alur tirta, Pak, pada percakapan pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi Pak Alfon kan mau yang dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif, Pak ya. Setelah coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yang tampak, Pak, pada kegiatan coaching pada malam hari ini? Jadi, eh, dukungan, media, lingkungan, place itu juga mempengaruhi untuk bisa mendengar dengan baik.
Oleh sebab itu tepatlah kalau memang coaching ini nanti kita gelar pada malam hari ini karena memang semuanya sudah pada tidur sehingga suasananya hening. Ini Hmm. tenang ya Pak ya. Nggih. Iya. Tadi sudah melaksanakan coaching dan sudah melaksanakan menjadi coach, yang satunya menjadi coaching. Eh, Pak Alfon juga sudah melaksanakan kompetensinya sebagai mendengarkan yang aktif. Untuk coaching yang akan datang lagi, Pak, misalnya kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan pada coaching nanti pada pertemuan berikutnya, Pak? Selain mendengarkan aktif tadi. Bagaimana mempertahankan supaya coaching itu tidak terpengaruh oleh coach gitu. Supaya dia ketika dia berapa ya membuka dirinya itu memiliki keberanian yang benar-benar bersumber dari alam sadarnya. Jadi dari dirinya sendiri Pak ya mendapatkan solusi. Kan ada 3 kompetensi untuk sebagai coaching Pak. Tadi sudah mendengarkan aktif. Kira-kira yang mau dikembangkan apa Pak? Apa yang untuk kehadiran penuh atau presence itu atau untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak? Selain dari mendengarkan aktif. Mungkin yang menjadi prioritas ke depan adalah bagaimana bisa meningkatkan kualitas pertanyaan. Tentu ini juga menjadi pemantik karena dengan pertanyaan berkualitas, maka solusi yang didapatkan saya yakin juga berkualitas. Oleh sebab itu, ini layaknya model pembelajaran ya. Maka bukan berarti soal itu adalah soal higher order thinking skill, tetapi bahwa pembelajaran itu pun juga harus higher order thinking skill, harus HOTS gitu. Iya. Untuk Pak Hasbi sendiri perasaannya menjadi coach bagaimana Pak? Sangat senang Bu, apa yang jadi unek-unek saya, apa yang jadi pikiran saya sekarang jadi lega setelah saya sudah share kepada Pak Alfonsus. Iya. Semangat ya untuk Pak Hasbi ya. Ya, semangat Bu. Ini semua demi anak bangsa. Benar. Terima kasih Pak Alfon, terima kasih Pak Hasbi. Kita bisa melaksanakan coaching pada malam hari ini. Tetap semangat demi anak-anak kita. Ya Pak ya. Iya, benar. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, salam inspiratif. Salam Salam inspiratif. inspiratif. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.